Selamat menunaikan ibadah puasa dari Gerindra Gaska Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Gajendra Gaska Lover, gimana puasanya? Masih kuat? Alhamdulillah kalau masih kuat. Jangan lupa ya dibarengi dengan amalan-amalan seperti ngaji dan sholat-sholat sunnahnya. Mengapa demikian? Ya, karena Ramadan adalah bulan yang lebih baik dari 1000 bulan. Di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan semua amalan kita. Jadi rugi kalau kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sambil menunggu waktu berbuka, langkah baiknya kita saling berbagi ilmu. Di vlog kali ini, Gajendra Gaska Vlog akan bercerita tentang salah satu Rasul Ulil Azmi, yaitu Nabi Musa dan Firaun. Kira-kira gimana ceritanya? Kuis, saksikan ya. Semoga bermanfaat. Nabi Musa hidup pada zaman kekuasaan Raja Firaun. Raja Firaun adalah raja Mesir yang sombong. Ia bahkan mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Pada zaman itu, masyarakat negeri Bani Israel sangat mempercayai para peramal. Suatu malam, Firaun pun bermimpi, mimpi yang sangat aneh. Karena gundah gulana, ia pun memanggil para peramal yang datang ke istana. Karena diundang sang raja, para peramal kepercayaan istana pun datang ke istana Firaun. Dan Raja Firaun pun menceritakanlah mimpi anehnya kepada paramalnya. Sungguh betapa kagetnya para peramal istana tersebut mendengar cerita dari rajanya. Mereka mengatakan bahwa tak lama lagi akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel. Kelak ketika bayi itu dewasa, ia akan menggantikan kekuasaan Firaun di Mesir. Para peramal juga mengabarkan bahwa mereka melihat sesuatu yang buruk akan menimpa Raja Firaun. Oleh karena itu, Firaun harus bersiap-siap. Mendengar hal tersebut, Firaun sangat marah. Ia pun lalu mengumumkan di seluruh penjuru negeri, siapapun perempuan yang melahirkan bayi laki-laki, maka bayi itu akan dibunuh. Para prajurit istana pun mengumumkan titah raja tersebut kepada masyarakat Bani Israel. Sampailah titah raja tersebut ke telinga Yukabat, ibu Nabi Musa. Dia sangat gelisah. Di tengah ketakutannya itu, ia mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghanyutkan bayi Musa ke Sungai Nil. Lalu Yukabat, ibu dari Nabi Musa, menghanyutkan bayi lelakinya itu ke dalam Sungai Nil. Lalu, apa yang terjadi? Masya Allah, ternyata bayi Nabi Musa ditemukan oleh istri dari Raja Firaun di Sungai Nil. Betapa senangnya istri dari Raja Firaun. Ia pun berniat untuk mengasuh bayi tersebut di istananya. Ia pun memohon kepada Firaun untuk mengizinkannya mengasuh bayi tersebut di istananya. Karena bujuk rayu dari istrinya, Firaun pun mengizinkan bayi tersebut diasuh di istana. Lalu Musa kecil diasuh oleh keluarga istana sampai usianya beranjak dewasa. Dengan semakin bertambahnya usia Nabi Musa, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengangkat Nabi Musa menjadi Rasul. Ia ditugaskan untuk mengingatkan Firaun agar mau bertaubat dan tidak lagi menganggap dirinya adalah Tuhan. Nabi Musa alaihissalam mengatakan bahwa Tuhan yang sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar hal tersebut, Firaun sangat murka. Ia lalu menantang Musa untuk bertanding melawan penyihir-penyihir hebat dari istana. Jika Musa kalah, artinya ia berbohong bahwa Allah adalah Tuhan. Nabi Musa pun menerima tantangan tersebut. Raja Firaun pun mengumpulkan 1000 penyihir terhebatnya untuk mengalahkan Nabi Musa. Hari pertandingan pun tiba. Para penyihir ini lalu bekerja sama. Mereka melemparkan tali yang banyak, lalu tali ini berubah menjadi ular yang berbisa. Firaun yang menyaksikan pertandingan ini dari singgasana pun merasa bangga. Ia yakin Musa pasti tak mampu menandingi kehebatan penyihir-penyihir istana andalannya. Melihat banyaknya ular berbisa, Nabi Musa alaihissalam tertegun sejenak.
Ketakutan sempat muncul di dalam benaknya. Tapi malaikat Jibril membisikkan pada Musa agar jangan takut. Jibril pun lalu menuntun Musa agar ia melemparkan tongkat yang ada di tangannya. Setelah tongkat dilempar, berubahlah tongkat itu menjadi ular yang sangat besar. Lalu ular besar tersebut memakan seluruh ular-ular kecil milik para penyihir. Melihat hal ini, para penyihir pun takjub. Mereka menyadari bahwa ternyata Musa tidak berbohong tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akhirnya bertaubat dan menjadi pengikut Nabi Musa untuk bersama-sama beriman serta menyembah Allah semata. Kabar tentang kebenaran dakwah Nabi Musa alaihissalam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan semakin menyebar ke penjuru negeri. Pengikut Nabi Musa untuk menyembah Allah pun semakin banyak. Firaun pun gusar dibuatnya, menyadari penyembahnya semakin sedikit. Firaun lalu mengerahkan bala tentaranya yang paling kuat untuk memburu Nabi Musa. Mengetahui dirinya diburu oleh Raja Firaun, Nabi Musa dan pengikutnya pun melarikan diri sampai keluar dari negeri Mesir. Di tengah-tengah pelariannya, tibalah ia di tepi Laut Merah. Di depannya ada lautan luas, sementara di belakangnya pasukan Firaun semakin dekat, siap untuk menangkapnya. Di tengah kekalutannya, datanglah rahmat Allah melalui malaikat Jibril. Jibril menyuruh Musa untuk memukulkan tongkatnya ke bibir laut. Lalu peristiwa hebat terjadi. Lautan itu berdiri layaknya dinding yang sangat besar. Laut itu terbelah hingga menjadi suatu jalan. Allah pun memerintahkan Nabi Musa dan pengikutnya untuk melewati jalan tersebut tanpa takut akan tenggelam. Mereka pun bergegas menyeberang lautan tersebut, di mana pasukan dari Raja Firaun tepat ada di belakangnya. Setelah Musa dan pengikutnya sampai di seberang lautan, Allah pun memerintahkan untuk memukulkan tongkat itu kembali ke lautan, dan laut itu pun tertutup. Atas izin Allah, laut yang tadinya terbelah menjadi dua bagian kembali menutup seperti sedia kala. Lalu apa yang terjadi dengan pasukan Firaun? Ya, tenggelamlah Raja Firaun dan pasukannya, digulung oleh arus laut yang menutup tadi. Begitulah sahabat, kisah singkat Nabi Musa yang bisa kita ambil pelajarannya. Mayat dari Raja Firaun pun bisa kita temui di Museum Mesir sana, agar menjadi pelajaran untuk kaum di masa yang akan datang agar lebih bertakwa. Gimana sahabat? Seru kan? Semoga kalian suka ya. Jadi sampai bertemu di vlog kisah Nabi selanjutnya. Bye bye.